Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi data mining ya. Kalau kemarin kita membahas mengenai proses data mining. Sekarang kita membahas mengenai algoritma yang lain ya, yaitu asosiasi. Kelihatan ya. Asosiasi. Apa itu asosiasi? Nah, pertemuan ini kita membahas mengenai market basket analysis. Jadi salah satu kegunaannya atau fungsi utamanya dari asosiasi ini untuk menemukan pengetahuan berdasarkan hubungan asosiasi dua set data. Asosiasi ini kan artinya berhubungan ya, saling berhubungan A dan B, A berasosiasi dengan B gitu. Ya, maksudnya secara umum itu seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke studi kasus. Suatu misal kita memiliki data seperti ini ya. Ini data pengamatan ya, bukan data yang kita buat, tapi data pengamatan. Data ini membacanya adalah ada suatu transaksi pembelian ya, transaksi pembelian yang mana pada transaksi yang pertama itu seorang pembeli membeli brokoli, green pepper dan corn ya. Kemudian transaksi berikutnya yang kedua membeli asparagus, squash dan corn. Begitu seterusnya sampai dengan 14 ya. Kita nggak usah banyak-banyak dulu ya. 14 ya. Meskipun nanti di data realnya data setnya bisa ribuan baris ya. Nah, transaksi yang ke-14 ya bisa jadi harinya berbeda, bisa sama ya, tapi yang jelas kita menghitungnya transaksi saja. Transaksi ke-14 itu orang membeli, ada seseorang pembeli membeli corn, green pepper, tomato, bean, brokoli. Nah, kita punya data ini. Datanya seperti ini, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah informasi apa yang bisa diperoleh dari data tersebut? Pengetahuan apa yang tersimpan dalam data tersebut. Kalau kita hanya melihat data ini saja, ya, maka ya ini nggak memiliki makna, memiliki arti ya. Ya kecuali kita sebatas tahu, oh ini jualan sayur, gitu ya. Oh ada brokoli, ada green pepper, oh ada yang membeli asparagus, ada yang corn. Oh yang transaksi yang ke-14 itu item belinya banyak itu green corn, green pepper, tomato, bean, brokoli, dan sebagainya. Ya itu saja. Tapi kita ingin menggali lebih dalam lagi. Sebetulnya ada nggak hubungan antara bahan yang dibeli ini atau itemnya, item yang dibeli itu dengan item yang lain, begitu. Nah, ide dasarnya itu ya. Nah, kemudian dari data tadi kita sebut training data atau data latihan ya. Nah, Anda tentu tidak asing dengan yang namanya atau istilah dengan training data, karena di algoritma kemarin kan juga sudah sudah mengenal ya data-data pengamatan, kemudian data training yang lain ya untuk prediksi dan sebagainya atau untuk estimasi. Nah, data-data itu yang disebut data training, datasetnya, dataset. Data-data ini bisa jadi pengamatan, observasi, atau pengalaman. Ya. Kalau yang kemarin di algoritma estimasi, observasi gitu ya, supervisornya melakukan suatu observasi. Atau di regresi kemarin juga supervisornya melakukan suatu pengamatan ya, karena dia ingin menilai atau ingin mengetahui ada nggak hubungan antara jarak dengan waktu tempuh gitu ya, waktu tempuh yang para deliver itu ini jalani. Nah, algoritma ini kita akan menggunakan data latihan ini untuk menemukan pengetahuan sesuai dengan definisi datanya. Jadi kita perlu yang namanya data training. Nah, aturan asosiasi ini bentuknya seperti ini, if then ya. Jika ini maka ini. Jika beli pisang, maka beli brokoli. Nah, nanti endingnya seperti itu.
Jika beli asparagus, maka beli kacang atau bean. Nah, kira-kira seperti itu nantinya. Ya. Nah, kita harus tahu dulu istilah-istilah yang ada di dalam algoritma asosiasi ini. Di antaranya adalah item, ya, item. Maka kita harus menyamakan persepsi ini mengenai istilah-istilah ini supaya nanti ke depannya kita bisa lebih mudah memahaminya. Item itu adalah barang yang dibeli atau barang yang menjadi objek kegiatan belanja. Nah, pada toko tadi, anggaplah swalayan Unsada atau koperasi Unsada, terdapat 7 jenis item. Nah, ini saya urutkan berdasarkan abjad, ya. Asparagus, bean, brokoli, corn itu jagung, ya, green pepper atau cabai hijau, squash itu ya seperti itu kalau orang Jawa nyebutnya apa? Waloh, ya, labu. Labu, ya benar. Pumpkin, ya, kali ya kalau di luar negeri, ya. Squash dan tomato. Nah, ini sudah ada gambar-gambarnya, ya. Berarti Anda sudah ada asosiasi antara istilah itu dengan gambar, ya. Nah, ini sengaja saya tampilkan gambarnya biar lebih mudah untuk mengabstrakkan suatu itemnya. Kemudian istilah lain adalah himpunan item dilambangkan dengan I. Nah, I merupakan himpunan dari semua jenis item yang dibahas. Nah, maka kalau dituliskan secara matematis, simbol matematis ya seperti ini, ya, persamaan satu ini. I sama dengan asparagus, bean, brokoli, corn, green pepper, squash, tomato. Ini Anda belajar di mana? Belajar tentang himpunan ini ada di logika informatika, ya, seharusnya, ya. Nah, oleh karena itu memang ilmu komputer itu nggak bisa lepas dari yang namanya matematika. Kemudian himpunan item yang dibeli pengunjung ke I disebut transaksi ke I. Nah, jadi nanti tadi di awal ada apa ini satu beli ini, dua beli ini. Nah, 1, 2, 3 itu disebut transaksi, ya. Dilambangkan dengan TI. Nah, ini I ini apa ini transaksi yang kesekian. Nah, kalau data set tadi kita tuliskan dengan secara himpunan, maka penulisannya seperti ini. T1 sama dengan ada himpunan, ya, beranggotakan brokoli, green pepper, corn. Nah, ini brokoli, green pepper, corn. Ini sengaja saya tampilkan juga ini di sini biar nggak bolak-balik ke slide di awal, ya. T2 asparagus, squash, corn. Asparagus, squash, corn, dan seterusnya sampai T14 corn, green pepper, tomato, bean, brokoli. Nah, itu tadi mengenai istilah-istilah transaksi, ya. Diingat-ingat, ya, dihafalkan biar cepat memahaminya. Jadi menghafalkan itu penting, ya, sebagai alat bantu untuk mempermudah pemahaman. Kemudian D, nah, himpunan seluruh transaksi dilambangkan dengan D, sehingga persamaan ini menjadi D sama dengan T1, T2 sampai dengan T14, T1 sampai 14 di bawah sini. Nah, itu D, ya, dilambangkan dengan D. Ini kita sebutlah ini persamaan 3. Kemudian persamaan 4, implikasi atau aturan if then tadi, ya. Jika A maka B. Nah, maka penulisannya seperti ini, ya. A apa ini? Ya, maka, ya, jika A maka B, gitu, ya. Nah, ini tanda panah yang garisnya ada 2. A disebut anteseden atau pendahulu, B disebut konsekuen. Aturan asosiasi yang dihasilkan nanti harus memenuhi 2 sifat. A maupun B himpunan bagian murni dari I. Ya pasti, ya, harus, nggak boleh tidak. A dan B ini harus himpunan dari I. Ya, mosok nanti ada jika brokoli maka semen misalnya, akan nggak mungkin karena semen bukan bagian himpunan dari I. Nah, di sini kita menuju ke persamaan 5. Nah, penulisannya seperti ini, ya. A, B, ini apa, ya? Elemen, ya, elemen I. Ya, artinya apa? A maupun B himpunan dari I atau bagian dari I. Kemudian persamaan 6 ini, A dan B adalah 2 himpunan yang saling lepas sehingga disimpulkan pada persamaan 6, A jika A maka B sama dengan ini, ya, saling lepas. Ini ada bunderan terus dicoret. Nah, kemudian di endingnya nanti, salah satu ukuran kinerja bagi aturan asosiasi itu
Jika A maka B adalah besaran support yang dilambangkan dengan SAB. Nah, di sini didefinisikan dengan persamaan 7. Nah, ini 7 ini rumusnya ya. Tapi support dan dukungan ini simbolnya seperti ini, support dan dukungan. Nah, kalau yang kemarin kita waktu membahas mengenai estimasi ada apa ini? Kepercayaan ya, selang kepercayaan. Nah, ini nanti sama ini. Nanti kita juga memberikan suatu ukuran untuk support ya, dukungan, support dan confident nantinya. Nah, rumusnya ini. Support A, B ya, sama dengan jumlah transaksi yang mengandung item pada A irisan B sama dengan jumlah total transaksi pada D. Nah, kemudian ukuran kinerja lain untuk aturan asosiasi ini adalah confident ya. Confident. Lambangnya adalah conf AB. Nah, rumusnya confident ini jumlah transaksi yang mengandung item A irisan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A, kemudian jumlah transaksi yang mengandung item pada A irisan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung irisan B, mengandung B ya, gitu. Nah ini kemudian kita mengenal istilah item set, suatu himpunan yang beranggotakan sebagian atau seluruh item yang menjadi anggota I. Tadi sudah ya, I. Item set. Contoh dari item set adalah asparagus ya, asparagus bean squash ya, itu item set namanya. Seperti di sini brokoli, green pepper, corn itu item set. Green pepper, corn itu juga item set. Sampai di sini paham ya bahwa yang disebut item set ini ya ini anggota dari I tadi. Squash, tomato itu item set. Nah, sekarang item set yang beranggotakan K buah item disebut K item set. Nah, gitu ya. Kalau gini gimana nih? Brokoli, green pepper, corn. Nah, ini berarti 3 item set. 1 item set ada enggak? Kayaknya enggak ada ya. Semua minimal beli 2 ya. Nah, contohnya di sini nomor 10 ini bean corn. Oh, ini berarti 2 item set. Nah, begitu kira-kira membacanya. Nah, ini penjelasan tadi ya. Asparagus, himpunan asparagus itu 1 item set. Asparagus bean 2 item set. Asparagus bean squash 3 item set. Asparagus bean squash ada enggak yang 4 nih? Kayaknya tadi ada ya. Oh, nomor 14 nih. Corn, green pepper, tomato, bean, brokoli. 1, 2, 3, 4. Oh, 5 malah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini transaksi yang 14 ini 5 item set, itu kira-kira, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita mengenal istilah lagi frekuensi item set, mengukur berapa kali sebuah item set muncul sebagai bagian atau keseluruhan transaksi yang menjadi anggota daftar D. Nah, kita hitung ini item set frekuensi item set asparagus. Asparagus ini dalam daftar transaksi yang 14, D-nya kan 14 ya. Itu muncul berapa kali? Ya, gitu ya. Itu frekuensi. Di pertemuan pertama kita mengenal istilah frekuensi itu yang sering muncul ya, itu nilai yang sering muncul. Nah, di sini ternyata asparagus ada di T2, T5, T6, T9, T12, T13. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di 5 transaksi ya. 5 transaksi ini asparagus. Oh, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, 6 ya. Kemudian frekuensi item set asparagus bean. Nah, asparagus bean ini berapa kali muncul ini di D ini ya. D ini apa? Daftar transaksi dari 14 transaksi ini. Oh, ternyata asparagus yang berpasangan dengan bean itu muncul 5. Karena himpunan ini menjadi 5 bagian dari 5 transaksi, yaitu T5, T6, T19, T12, dan T13. Nah, di sini ya, asparagus bean. Benar nggak nih 13? Oh, benar. Asparagus bean. T5, benar nggak ini?
Oh ya, ada nih asparagus bean dan seterusnya sampai ini ada 5. Kemudian asparagus bean squash ada 4. Himpunan ini ada di T6, 9, 12, 13. Kita cek. T6 nih. Asparagus bean squash. Nah, ini benar ya. 6 dan seterusnya. 12, coba cek 13 squash corn asparagus. Nah, frekuensi yang sering muncul ya itu disebut frequent item set ya, atau item set yang sering ya. Suatu item set yang memiliki frekuensi item set minimal sebesar bilangan theta yang ditetapkan. Gitu. Nah, kita menetapkan berapa? Artinya ini kita yang membatasi ya. Oh, saya mau frekuensi item setnya 4 saja deh, gitu ya. Maka kita tetapkan 4. Nah, sekarang yang muncul 4 atau lebih dari 4 mana saja? Nah, gitu ya. Maka kita cek lagi. Asparagus bean squash. Oh, dia lebih dari 4 ya. Kemudian squash tomato tidak termasuk item set karena dia hanya 3 kali muncul, gitu ya. Nah, seperti itu. Artinya masih di bawah nilai yang ditetapkan. Item set sering yang memiliki K buah anggota disebut K item set sering. Nah, misalnya asparagus bean squash ini termasuk 3 item set sering karena ini apa? Memiliki 3 termasuk item set sering dan memiliki 3 anggota. Asparagus bean squash berapa tadi? 4 ya. Kita menentukan tadi 4 ya, minimal ya. Nah, ini 5 asparagus bean 5. Kemudian squash tomato tidak termasuk item set sering karena frekuensinya 3 ya. Anda cek di tab label tadi, data training tadi, squash tomato hanya muncul sebanyak 3 kali dari total transaksi. Himpunan dari keseluruhan K item set dilambangkan dengan FK, nah, frequent item set ini ya. Ya. Aturan asosiasi secara ringkas digambarkan. Kita mulai dari data training ya, yang di slide di awal tadi, kemudian diolah dengan aturan algoritma asosiasi. Kemudian endingnya adalah dihasilkan pengetahuan yang direpresentasikan dalam bentuk rule ya atau aturan asosiasi. Kita lihat ini seperti apa rumusnya. Maka kita sebut prototipe masalah aturan asosiasi dan pengetahuan yang dihasilkan. Ini misalnya ya, jika membeli asparagus, maka membeli bean. Kira-kira seperti itu nanti. Sehingga dapat diartikan item asparagus memiliki kecenderungan untuk dibeli bersama-sama dengan item bean. Ya. Jadi di koperasi usaha ini, yang membeli asparagus, berdasarkan setelah di training ini, setelah dilakukan algoritma market basis analysis, bisa sehingga diketahui bahwa yang membeli asparagus ini memiliki kecenderungan untuk membeli beans, gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya itu nantinya seperti ini kira-kira. Hubungan sebab dan akibat ya. Nah, itu. Nah, sehingga dengan mengetahui hubungan tadi kita bisa melakukan suatu keputusan atau suatu tindakan untuk meningkatkan penjualan, untuk menata lokasi sayuran tadi dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, langkah umum. Mari kita mulai menghitung. Yang pertama, menetapkan besaran item set sering, ya, nilai minimum besaran support dan confident yang diinginkan. Kemudian menetapkan item set sering. Nah, kemudian dilihat hasil minimum support dan confident yang memenuhi di poin 1 ini. Nah, berapa ini? Langkah pertama, misal ya, misal kita menetapkan theta dan minimum supportnya misalnya 4 ininya ya. Besaran theta ini, minimal supportnya 30 dan confident-nya 70. Ini biasanya kalau dijumlah 100 ya. Apakah harus 30? Tidak ya.
boleh 20, berarti di sini 80 gitu ya. Supportnya ini misalnya 10, confident-nya ya 90 gitu. Kemudian langkah kedua adalah menyusun item set sering. Item set tadi apa? Masih ingat? Sayuran tadi ya item setnya. Yang memiliki frekuensi item set minimal 4 ya. Ini karena kita tentukan 4 di sini. Nah, kemudian kita susun nih item setnya nih. Mulai dari pembahasan setiap satu item set. Kita coba satu item set dulu ya. Asparagus, bean, brokoli, corn, green pepper, squash, tomato. Oh ya, ini keluar semua ini di 14 kali transaksi ya. Kemudian dilanjutkan dengan 2 item set. Kalau tadi kan 1 item set ya. Nah, sekarang kita coba 2. Asparagus dengan bean, asparagus dengan brokoli, asparagus dengan corn, asparagus dengan green pepper, asparagus dengan squash, asparagus dengan tomato, kemudian bean dengan corn, bean dengan green pepper, dan seterusnya. Ya, ini kalau manual ya Anda capek ya, makanya diperlukan suatu komputer untuk memudahkan. Ini warna ini hanya untuk supaya Anda nggak bingung ya, diselang-seling, ini biru, hitam gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada bedanya ya, 2 item set. Nah, nanti dari 2 item set ini dihitung mana yang paling sering dari 14 transaksi tadi. Oke, kita lanjutkan dengan berikutnya. Oh, ternyata asparagus bean, asparagus squash, bean corn, bean squash, bean dan tomato brokoli dan corn tomato merupakan 2 item set yang sering dari D tadi atau himpunan daftar transaksi. Ini gandengan, ini saling bergandengan ini yang muncul sering ya. Asparagus bean sering muncul, asparagus squash sering muncul, bean squash dan seterusnya. Sehingga kita tuliskan di sini himpunan frekuensi item set 2 item set. Ya. Artinya himpunan item set yang memiliki anggota 2. Asparagus bean, asparagus squash, dan seterusnya. Kita tulis di sini F2 ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada suatu tips ya. Meringankan dalam mengkaji F3, F4, F5, dan seterusnya, gunakan aturan seperti ini. Jika Z bukan item set sering, maka Z union A pasti bukan item set sering untuk setiap A. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya, kalau misalnya, mana yang enggak? Asparagus bean, asparagus, squash tomato, ada enggak? Squash tomato. Nah, squash tomato ini bukan 2 item set sering. Ya, maka udah pasti 3 item set sering ya nggak bakal. Ya. Nah, gitu kira-kira. A priori itu seperti itu. Kalau nggak masuk di 2 item set sering, maka ya kemungkinan besar ya pasti nggak masuk di 3 item set sering. Itu yang disebut aturan a priori ya. Nah ini. Oke, kemudian, oh ya ini ya. 2 item set. Dengan 1 item set corn dan asparagus brokoli corn tidak akan pernah menjadi 3 item set sering. Ya, kemudian kita cari yang 3 item set sering. Ternyata asparagus, bean, squash sebagai satu-satunya 3 item set sering. Sehingga kita tuliskan F3 sama dengan asparagus, bean, squash. Berarti F4 dan seterusnya nggak akan diperoleh ya. Kita sampai di F3 saja. Ini ya. 4 item set, 5 item set yang sering nggak, artinya di bawah 4 ya, di bawah yang kita tentukan. Sehingga kita hanya menghasilkan himpunan item set seringnya F1, F2, dan F3. Oke, kita lanjut. Sekarang kita menghitung minimum support dan confident. Nah, untuk S, asparagus bean, didapatkan asparagus atau beans. Kemudian untuk supportnya asparagus squash, didapatkan support apa ini? Asparagus atau squash. Kemudian untuk support bean corn didapatkan support bean atau corn. Ya. Untuk bean squash didapatkan beans
atau squash. Begitu juga untuk bean tomato dan seterusnya ya, silakan dibaca sendiri. Bentuk aturan asosiasi yang berpola ini dituliskan seperti ini. Jika SS maka SSS atau S, ini ada logonya jika maka tadi ya, SS. Nah, kemudian kita hitung nih. Yang item set sering kan ini ya, tadi ya. Tadi ada yang F3 satu-satunya kan ini yang sering. Kemudian yang 2 item set sering ini munculnya. Ya. Maka kita hitung ya support dan confident-nya. Jika beli asparagus maka beli beans, jika beli bean maka beli asparagus. Nah, kita hitung supportnya. Yang ini ya, ini tadi rumusnya berapa? Banyaknya nilai frekuensi item set dibagi total transaksi kan gitu ya. Kalau support ya. Kalau confident banyaknya frekuensi item set dibagi banyaknya item set tersebut dalam transaksi tadi gitu. Nah, ini asparagus beans supportnya adalah 5 dibagi 14 ya. Dari totalnya kan ya, menghasilkan 35,7%. Kemudian yang ini beans beli asparagus 5/14, 35,7. Nah, kemudian confident-nya asparagus dibagi banyaknya asparagus ini total dari 14 transaksi ada 6, berarti 5 dibagi 6. Frekuensi item set dibagi total asparagus 83. Kemudian jika beli bean maka beli asparagus 5 dibagi 10 ini bean-nya. Dan seterusnya sudah dihitung. Nah, di sini sehingga dari perhitungan ini, ini cara perhitungannya ya. Nah, asosiasi terbanyak asparagus dan bean per banyaknya transaksi, confident, jumlah banyaknya asparagus ini 5/6, ya, ini kebetulan sama ya beans-nya, 5/10 ini bean-nya. Ini banyaknya beans, ya, jumlah banyak bean. Kemudian kita kan tadi sudah menentukan ya, support-nya itu 30%, confident-nya 70%. Nah, kita bikinkan list ya. Ini sebenarnya dari sini juga ya. Cuma kita kategorikan mana yang 70% dan mana yang ini. Oh ya, kalau putus kita nyambung lagi ya di link yang tadi ya. Baik, Pak. Ya. Kita kotakin ya, yang 30 dan 70, nah ini, yang kotak-kotak ini, maka yang di bawah 30 kita hapus saja. Nah, inilah yang kita ambil pengetahuannya. Oh, ternyata jika membeli asparagus, maka membeli bean. Jika beli asparagus, maka membeli squash. Supportnya atau confident-nya 83. Confident ini tingkat kepercayaannya ya. 83. Oh, berarti kayaknya paling yakin itu ini ya. Kalau beli asparagus, maka beli squash. Beli asparagus, maka beli beans. Ini kayaknya yang lebih yakin gitu. Kira-kira bahasa manusianya itu seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pengetahuan apa yang bisa diperoleh dari perhitungan tersebut? Nah, jika pelanggan membeli asparagus, maka barang berikutnya dibeli adalah bean dan atau squash 83,3%. Kalau beli squash, barang berikutnya yang dibeli biasanya yang dibeli adalah asparagus, itu tingkat confident-nya 71,4%. Begitu juga bean, squash, dan corn bean. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Nah, ini sebagai dasar atau pengetahuan untuk melakukan suatu keputusan berikutnya. Dari sini kita bisa tahu, oh ternyata bean atau squash ini tinggi, asparagus dan squash tinggi. Ya sudah, penataan barangnya dijejerkan. Nah, gitu. Itu termasuk bagian dari langkah selanjutnya. Oh, yang lain kok nggak muncul ya nilainya? Nggak. Ya berarti yang lain bisa diberikan suatu program diskon. Nah, misalnya seperti itu ya.
Gitu. Misalnya dibuat paket barang misalnya yang nggak laku tadi ya. Kalau beli ini dan beli ini diskon 50% misalnya. Atau misalnya Anda juga sebagai manajer di toko tadi bisa menjual secara paketan. Bin dan Sequest dijadikan satu misalnya ya. Jadikan satu dengan harga yang lebih kompetitif. Gitu. Nah, itulah langkah selanjutnya. Kemudian algoritma asosiasi ini bukan market basket analysis ini bukan satu-satunya yang terkait dengan asosiasi ya. Banyak ya, ada Epicuro, ada generalize, associative, kuantitatif, asinkronos, macam-macam banyak sekali. Nah, silakan Anda pelajari. Nah, silakan ini sebagai latihan ya, sebagai latihan untuk dikerjakan di rumah, ya meskipun nggak dikirimkan, tapi ini bisa jadi ini keluar sebagai UTS. Begitu juga ini ya. Nah, ini buat latihan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau ini bacanya adalah ada anak yang mengamati cuaca, sunny, hot, high, false, ada show ya. Sunny, hot, high, true, windy ya, artinya true itu iya, berangin ya. Kalau false ini berangin tidak gitu ya. Ini tidak bermain atau tidak show dan seterusnya sampai pengamatan ke-14. Oh, cuacanya hujan, temperaturnya menengah, hangat gitu. Kemudian kelembaban tinggi, berangin ya, nggak main gitu ya. Nah, itu nih pengamatan si anak ini. Nah, kira-kira kalau misalnya outlook-nya sekian, kemudian temperaturnya sekian, main apa enggak? Atau misalnya hubungannya apa sih sebetulnya yang membuat ini bermain dan tidak gitu, yang menjadi kunci dalam yang menentukan ya. Baik, saya kira begitu ya. Oh, ini kamera saya mati juga. Ada pertanyaan? Jadi UTS-nya kira-kira ya soal yang materi yang pernah Anda terima selama sebelum UTS ya. Silakan dipelajari. Waktunya sangat singkat. Kalau UTS itu ya paling banter 2 jam ya. Ya, silakan kalau Anda sudah bisa ini kan sudah bisa menghitung dengan baik, maka ya insya Allah mengerjakan UTS-nya lebih mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.